Halo anak-anakku semua, apa kabar di rumah? Bu Guru harap anak-anak masih dalam keadaan sehat dan masih mempunyai semangat untuk belajar. Hari ini kita akan bertemu kembali dengan Ibu Guru Osiana. Kita akan belajar di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Muatan pelajaran kita hari ini, bahasa Indonesia. Materi tentang dongeng. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat mengetahui ciri-ciri dari dongeng. Yang kedua, siswa dapat memahami pengertian dari dongeng. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui jenis-jenis dongeng. Yang keempat, siswa dapat memahami hal-hal yang diperhatikan dalam membaca teks dongeng. Sekarang kita lihat pengertian dari dongeng. Dongeng adalah cerita, khayalan, atau cerita tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya dibacakan secara turun-temurun. Dongeng berfungsi menyampaikan ajaran moral atau mendidik dan juga menghibur. Dongeng Dengan membaca dongeng, kita dapat mengetahui pesan moral atau nasihat dalam sebuah cerita. Ciri-ciri dongeng. Ciri-ciri dongeng antara lain, yang pertama, dongeng diceritakan dengan alur yang sangat sederhana. Yang kedua, alur ceritanya singkat dan cepat. Yang ketiga, karakter tokoh dalam cerita dongeng biasanya disampaikan secara rinci. Yang keempat, tokoh di dalam cerita kebanyakan fiktif atau khayalan. Yang kelima, ditulis dengan gaya bahasa lisan. Yang keenam, lebih menekan pada bagian isi atau peristiwa. Yang ketujuh, dongeng biasanya disampaikan secara lisan sebagai hiburan atau cerita pengantar tidur. Nah, ini ciri-ciri dari dongeng. Sekarang kita lihat jenis-jenis dongeng. Berikut ini beberapa jenis-jenis dongeng antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu kita lihat jenis dongeng mite. Jenis dongeng yang menceritakan mengenai hal-hal gaib seperti cerita dewa, hantu, peri, dan hal-hal gaib lainnya. Yang kedua, jenis-jenis dongeng sage, yaitu jenis dongeng yang menceritakan kisah sejarah yang sudah ditambah imajinasi masyarakat. Sage biasanya berisi kisah kepahlawanan, keperkasaan, dan kesaktian seseorang tokoh. Yang ketiga, kita lihat jenis dongeng fabel. Jenis dongeng yang tokoh utamanya adalah hewan yang memiliki perilaku seperti manusia. Yang keempat, kita lihat jenis dongeng legenda, yaitu jenis dongeng yang menceritakan peristiwa, kejadian, atau asal-usul suatu tempat atau benar tertentu. Yang kelima, jenis dongeng cerita jenaka, yaitu jenis dongeng yang berisi tentang kejadian-kejadian lucu yang menghibur. Yang keenam, jenis cerita dongeng pelipur lara, yaitu jenis dongeng yang biasanya digunakan untuk menjamu tamu. Jenis dongeng ini biasanya dibawakan oleh ahli cerita dalam bentuk wayang dan lainnya. Yang ketujuh, jenis dongeng cerita perumpamaan, yaitu jenis dongeng yang mengandung ibarat atau kiasan tentang nasihat-nasihat yang bersifat mendidik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca teks dongeng adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kita lihat lafal. Lafal ini mengucapkan kata dengan tepat, menggunakan frasa yang tepat, bukan kata demi kata. Yang kedua itu kita lihat itu B, intonasi suara. Kalimat yang diakhiri dengan tanda titik, intonasi suaranya datar. Kalimat yang diakhiri tanda tanya, intonasi suaranya menurun.
Kalimat yang diakhiri tanda seru, intonasi suaranya agak naik. Yang ketiga itu kita lihat ekspresi. Siswa membaca dengan penuh perasaan. Yang keempat itu D, tanda baca. Tanda baca ini, jika saat membaca bertemu tanda koma, maka pembaca berhenti membaca sebentar, lalu dilanjutkan kembali. Jika saat membaca bertemu tanda titik, maka pembaca berhenti membaca. Kemudian pembaca mulai membaca kalimat berikutnya. Suara lantang dan dapat didengar oleh orang lain dengan jelas. Nah, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membaca teks dongeng. Anak-anakku sekalian, di sini Bu Guru akan menampilkan tentang contoh dongeng anak. Anak-anak perhatikan di buku tematik halaman 12 sampai dengan 13. Bu Guru harap anak-anak perhatikan di dalam cerita dongeng kisah anak ini, perhatikan dan simak kisah anak kecil dan pohon apel. Bu Guru akan membaca ceritanya. Kisah anak kecil dan pohon apel. Alkisah ada sebuah pohon apel yang sangat mencintai seseorang bocah laki-laki. Setiap hari sang bocah berlarian mendatangi pohon tersebut. Sang pohon merangkai daunnya dan menjadikannya sebagai mahkota untuk dikenakan oleh si bocah laki-laki. Terkadang bocah ini memanjat atau bermain ayunan di antara dahan-dahan pohon. Saat lapar, dia juga memetik buah apel dan memakannya. Setelah letih bermain, si bocah pun tertidur di keteduhan bayang pohon apel. Si bocah sangat mencintai pohon apel. Pohon apel pun demikian pula. Waktu cepat berlalu, si bocah pun tumbuh menjadi dewasa. Pohon merasa kesepian tanpa keriangan si bocah. Suatu hari, si bocah yang telah dewasa datang kembali di bawah pohon. "Hai anak muda, silakan naik ke badanku seperti dulu," kata pohon dengan riang. "Makanlah buahku, ayo kita bermain lagi," lanjutannya. Si bocah menjawab, "Aku bukan anak kecil lagi. Aku tidak akan memanjat pohon dan bermain seperti dulu. Pohon, aku ingin membeli mainan. Aku perlu uang. Bisakah kau membeliku uang?" "Maaf, aku tidak punya uang, nak. Tapi ambillah buah apel dan daunku. Juallah ke pasar, maka kau akan mendapatkan uang. Bergembiralah," kata pohon. Si bocah bersemangat dan segera memanjat dan memetik apel-apel yang ada di pohon, lalu membawanya pergi. Lama setelah itu, si bocah tidak datang lagi. Pohon merasa sedih dan sepi. Hingga suatu hari, si bocah datang kembali. Pohon merasa sangat gembira dan bergetar. "Ayo nak, naiklah ke badanku. Bermainlah seperti dulu," kata si pohon. "Aku sangat sibuk, tak sempat lagi untuk bermain memanjat pohon," kata si bocah. "Aku ingin sebuah rumah untuk menghangatkan diri. Bisakah kamu memberikannya?" tanya si bocah berharap. Pohon pun menjawab, "Aku tidak punya rumah. Hutan adalah rumahku. Tapi kamu bisa menebang dan memotong dahan-dahanku untuk membuat rumah." Kemudian si bocah segera menebang dahan di pohon dan membawanya pergi. Namun lama setelah itu, si bocah tidak datang lagi. Saat si bocah datang lagi, karena gembiranya pohon tidak mampu berkata banyak. "Ayo nak, bermainlah." "Aku sudah tua," bocah yang sudah berumur itu melanjutkan. "Aku ingin sebuah perahu yang bisa membawaku pergi. Bisakah kamu memberikan sebuah perahu?"
Tebanglah aku dan buatlah perahu. Pergilah berlayar dengan gembira, kata si pohon. Si bocah tua pun menebang kayu dan membawanya pergi. Setelah sekian lama, si bocah datang kembali. Pohon berkata, "Maaf nak, tidak ada apa-apa pun yang bisa aku berikan kepadamu." Si bocah tua menjawab, "Aku pun sudah tua, yang aku butuhkan tidak banyak lagi. Aku hanya ingin tempat untuk beristirahat karena aku sangat letih." Tepat sekali, aku sisa pohon yang sudah tua. Sangat tepat untuk kamu gunakan untuk duduk. Mari nak, beristirahatlah di badanku, sahut si pohon. Si bocah tua pun dengan badan terbungkuk meletakkan diri dan di atas pohon untuk beristirahat. Nah, ini adalah kisah anak kecil dan pohon apel. Sekian cerita anak dari Ibu Guru bacakan. Baik anak-anak, materi kita di tema 2, subtema 1 sudah selesai. Sekarang Ibu Guru akan kasih tugas. Anak-anak kerjakan tugas di buku MPP halaman 19 bagian C nomor 1-5. Kerjakan di buku tugas Bahasa Indonesia. Selesai kerjakan dikumpul di sekolah di wali kelas masing-masing. Sekian dan terima kasih. Salam sehat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.